Yo guys, gue udah pakai Vivo X300 Pro kira-kira seminggu lah selama di Shanghai ini. Gue tuh mau share ke kalian kenapa gue menganggap kamera Vivo X300 Pro itu magic banget. Hal pertama, bukan yang berupa fitur nih ya, tapi ini berupa hasil yang sebenarnya udah ada dari X200 Pro. Itu adalah portrait shot yang diambil dalam keadaan kitanya bergerak maupun objeknya bergerak secara cepat. Itu success rate-nya lebih baik, meningkat lagi dari X200 Pro yang udah bagus. Bener-bener gue gerak cepet, gue street photography, gue snapshot orang, candid orang, itu gue nggak butuh aiming lama gitu. Bener-bener gue cuma set itu hasilnya 90% bagus, nggak blur, portraitnya jadi, itu bener-bener magic lah buat gue. Hal berikutnya masih soal hasil, itu adalah telefotonya. Telefotonya mungkin kalian udah sering denger di K2G bahwa X200 Pro itu gue nggak suka karena telefotonya itu sering banget berasa cat air ketika udah 30 kali zoom ke atas. Jadi yang ditajam itu cuma pinggir-pinggirnya, tapi teksturnya tuh hilang. Bener-bener kayak nggak ada teksturnya, bener-bener kayak cat air. Nah, itu dibenerin di X200 Ultra, tapi surprisingly X200 Ultra malah kalah sama X300 Pro. Jadi teksturnya tuh di X300 Pro lebih berasa lagi. Dia AI-nya nambahin tekstur kayak di HP-HP Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra gitu, dan hasilnya tuh bagus banget, enhancement-nya bisa banget kelihatan. Next, ini adalah lebih soal fitur ya. Portrait videonya sekarang bisa 4K 60 fps. Hasilnya itu bagus, smooth beneran 60 fps. Cuma satu yang perlu di note, gue masih nggak tahu apakah ini hasil interpolasi secara fps maupun resolusi ya. Karena setiap kali kita ambil tuh ada processingnya dulu. Gue nggak tahu, kita harus reset lebih detail lagi nanti. Tapi for now, hasilnya tuh bagus banget. Sharp, detailnya oke. Nggak kelihatan kayak digedein dari 1080. Nggak, tetap kayak emang dari 4K. Cuman mungkin feeling gue doang yang baru analisa awal gue doang, itu sebenarnya di shoot di 4K 30 tapi di di optimize, di interpolasi supaya jadi 60 fps macam kayak di fitur-fitur editing masa kini gitu. Next, masih soal video, 4K 120-nya bisa ngerekam dengan lock. Kalian pasti udah tahu lock itu apa. Basically, kita ngerekam warna mentah supaya nanti di editing bisa di color grading dengan lebih fleksibel karena punya color latitude yang lebih luas spektrumnya. Nah, ini bisa dilakukan di main camera dan tele ya, nggak bisa di ultra wide karena ultra wide perekaman videonya cuma mentok di 60 fps. Next adalah perpindahan lensanya ketika recording video, itu semakin seamless ya. Jadi perpindahan antara setiap lensa dari 1 ke 3,7 kali ke ultra wide itu nggak ada ngejedak yang gimana-gimana. Masih ada kadang, tapi nggak obvious banget. Dan perlu diketahui, ini kita ngomongin smoothness alias seamlessness antara perpindahan lensa ya. Itu bukan nggak ada urusannya sama animation. Nah, animationnya memang ketika zoom in zoom out itu memang masih terlalu cepat. Kalau bisa dipelanin lagi kayak iPhone gitu bagus. Cuma yang gue ngomongin di sini adalah tidak ada lagi ngejedak yang gimana-gimana kayak beberapa Android lain. Overall gue puas banget ya pindah-pindah lensanya. Bahkan di kondisi low light pun gue sempat coba pakai stage mode. Itu bener-bener smooth banget dari 20 ke 10 ke 3,7 main camera ke ultra wide. Itu bener-bener smooth. Next, telefoto extendernya. Seperti kalian juga mungkin udah tahu, Vivo X300 Pro dan X300 Pro biasa itu support telefoto extender. Kalau kalian nggak tahu telefoto extender itu apa, bisa nonton videonya yang udah gue buatin untuk X200 Ultra. Kira-kira fungsinya sama persis lah. Nah, yang improve di sini, yang benar-benar gue suka banget adalah gue di video yang X200 Ultra itu, gue bilang harusnya fitur ini bukan berupa mode khusus, tapi berupa toggle aja yang bisa dipencet di mode apapun. Kalau yang dulu kita benar-benar harus masuk ke telefoto extender mode, jadi kita nggak bisa foto portrait pakai itu, kita nggak bisa slow motion pakai itu, nggak bisa. Nah, sekarang karena itu berupa toggle doang yang bisa dipencet di semua mode, semua menu, itu benar-benar telefoto extender bisa kita gunakan di berbagai situasi. Itu adalah saran gue yang kayaknya didengar sama Vivo. Nice. Next ya guys, yang berasa magic juga adalah betapa berlimpahnya settingan warna di Vivo X300 Pro ini. Mulai dari
settingan warna yang basic, sekarang ada positif dan negatif film. Terus juga kalau kita pindah ke landscape mode ada lagi warna baru, pindah ke portrait video ada lagi style baru, dan wah gokil banget sih, bener-bener lengkap. Itu adalah satu hal yang belum bisa ditandingi oleh brand lain. Bener-bener lengkap banget soal pilihan warna. Yang gokil juga adalah pilihan style AI-nya itu asli banyak banget, gue nggak hafal ya. Itu kita bisa mau bikin scene-nya kayak lagi magic hour, morning glow namanya bisa. Dibikin langit yang mendung jadi cerah bisa. Dibikin magic hour sore dengan sinar matahari yang nembus-nembus gitu bisa. Siang dibikin malam bisa. Dibikin season kayak waktu itu, dibikin tiba-tiba salju, dibikin tiba-tiba jadi musim semi, bisa. Pokoknya makin banyak pilihan, AI-nya gokil, makin seru. Nah, ada satu lagi nih, satu settingan yang menurut gue bakalan penting banget. Namanya, settingan adalah native lighting. Native lighting ini akan membuat processing exposure, dynamic range itu lebih natural. Kalau misalnya mati, misalnya kita foto orang itu akan automatically dinaikin, lebih cerah supaya dia stand out. Tapi kan kita nggak selalu pengen moto kayak gitu. Kita pengen kadang-kadang orang itu gelap, jadi siluet atau bener-bener ya lebih exposure lebih turun dibandingkan background. Kalau itu dinyalain, itulah yang akan kalian dapatkan. Foto dengan exposure, dynamic range, kontras yang lebih natural. Gokil, dipikirin aja loh ini. Terakhir yang mau gue bahas itu adalah super telephoto enhancement. Jadi kita bisa naik turunin grade processing enhancement ketika menggunakan kamera telefotonya. Jadi mau di sharpening banget atau enggak, mau dikasih texture banget atau enggak, atau mau dibikin natural sekalian, itu bisa dipilih. Nice, bener-bener kamera Vivo X300 Pro itu memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk nyeting semau kita, sesuai selera kita. Itulah semua magic yang gue rasakan di Vivo X300 Pro kameranya. Overall gue sangat puas dalam 5 hari ini. Nah ini kan bakalan masuk ya ke ASCAM standing tahun depan. Masuknya itu ke tahun depan. Gue melihat ini bisa banget menang lagi nih Vivo nih, jangan-jangan nih, karena bagus banget X300 Pro ini. Ini baru Pro, belum Ultra. Gue masih nggak kebayang Ultranya bakalan secanggih apa. All in all, ini bener magic. Menggunakannya feels like magic, ngeliat hasilnya feels like magic. Gue cuma bilang congratulations to Vivo telah menelurkan sebuah project dengan kamera yang bener-bener gokil. Mantep banget. Tentu masih ada kekurangannya. Nanti di full reviewnya kita akan kupas tuntas segala kelebihan dan kekurangan baik kamera maupun smartphone sendiri seperti apa. Tungguin aja only at K2G. Sekian video dari gua kali ini, gua Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.